Hai, selamat siang untuk para changers yang sedang menikmati ataupun lagi santai mengikuti acara Baper. Selamat datang di acara Bicara Perubahan. Ya, sekarang kita ada tamu istimewa. Siapakah misteri guest kita? Ya, jadi nanti beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Ya, tapi sebelumnya saya mau sharing ya. Jadi tanggal 1 Desember adalah Hari AIDS dan Hari HIV dan AIDS dunia. Nah, kita saat ini akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang kakak, dengan seorang orang tua yang memang sudah malang melintang di dunia persilatan HIV dan AIDS kira-kira. Ya, langsung saja kita akan wawancarai atau apa ya? Ngobrol-ngobrol mungkin, santai ya, kita ya. sambil berbagi apa ya, sharing edukasi mungkin ya, pengetahuan, pengalaman gitu. Siap. Jadi please stay on your seat. Oke, silahkan misteri guest kita menekan dirinya, dari mana asalnya dan siapa tentunya. Silahkan. Oke. Ya, selamat siang semua. Menuju sore kali ya ini ya. Sore. Terima kasih Mas Kris, invite-nya, undangannya. Senang saya akhirnya berada di sini, dan senang juga nanti akhirnya bisa mau berbagi edukasi atau pengalaman terkait HIV yang memang besok adalah Hari AIDS dunia ya, yang mana di hampir seluruh Indonesia dan dunia juga merayakannya atau memperingatinya ya. Ya, nama saya Rijadi Sulaiman, lengkapnya Mas. Saya asli Bandung, tapi kemudian sudah pindah ke Bali, menjadi berKTP Bali dari tahun 90. 90 saya masih SD. SD ya. Ya begitulah, saya waktu itu masih kuliah, entah ya apa adrenalin dan tantangannya, saya pengen ke Bali, dan akhirnya sampai hari ini saya jatuh cinta sama Bali dan menikmati semua tentang Bali ya. Itu sih, jadi dan saya ya asli saya Bandung gitu. Ya. Kalau saya boleh tahu apa yang atau mungkin sedikit tentang profiling ya. Nah, sekarang ini keseharian saya sekarang bergabung di namanya Yayasan Grasa atau Generasi Bisa, sudah hampir 12 tahun. Wow. Ya, 12 tahun. Kemudian peran saya di sana adalah statusnya sebagai direktur operasional sih Mas Kerja gitu. Tapi sebetulnya perannya lebih ke membantu antar departemen bagaimana mendesain program atau pelaksanaan eksekusi program juga, karena ada beberapa departemen ya banyak yang memang concern ke tentang anak, kekerasan terhadap anak, trafficking, HIV/AIDS, drug addict, ya, kemudian ada first responder juga untuk first responder itu lebih ke apa ya, membantu orang-orang ketika ada bencana alam. Ya, kemarin COVID juga gitu kita. Jadi ada banyak departemen, itu sih keseharian saya di Grasa. Ya, dan juga saya sampai hari ini saya juga sebagai ketua perkumpulan konselor HIV Indonesia Provinsi Bali. Ya, jadi saya ketuanya, dan saya juga pembina untuk perkumpulan untuk Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Provinsi Bali. Saya pernah dua periode jadi ketua Ikatan Konselor Adiksi. Kalau konselor adiksi yang memang spesifik ke untuk membantu orang-orang yang membantu orang-orang yang punya masalah dengan pemakaian zat adiktif atau drug atau narkoba ya, yang mudahnya itu. Tapi kalau HIV itu lebih ke orang-orang yang memang punya perilaku beresiko, kemungkinan
terinfeksi HIV. Jadi saya juga seorang master trainer nasional. Ya, jadi saya melatih teman-teman konselor HIV dan PCT di Provinsi Bali ini, dari mulai teman-teman LSM, layanan-layanan kesehatan sampai ke rumah sakit. Jadi dan itu peran saya. Tentunya pasti ada alasan ya kenapa Airi berani mengambil keputusan untuk terlibat lebih jauh di isu-isu HIV ataupun AIDS itu. Apa yang latar belakang itu, Pak? Ya, awalnya dia berawal dari tahun 2000 ya, Mas. Tahun 2000 saya bekerja di satu panti rehabilitasi untuk pengguna narkoba ya. Waktu itu tempatnya di Tabanan Nah, waktu itu adalah angka tertinggi yang tertular HIV adalah dari para teman-teman pengguna narkoba menggunakan media jarum suntik. Nyepet itu. Ya, mereka langsung ke darah itu ya. Dan itu saat itu penularannya sangat cepat dan tinggi ya, di hampir di Indonesia dan di seluruh dunia. Bisa dibayangkan tahun 2000 itu di Indonesia belum ada konselor, belum ada yang mampu untuk mengkonseling orang dan sebagainya, serba terbatas gitu. Dan saat itu juga saya di Lapas Kerobokan ada 50 orang ya waktu itu ya untuk tes HIV, hampir lebih dari 50% terinfeksi. Positif ya? Positif HIV gitu. Jadi bagaimana ya saat itu karena bayangkan Mas Kris, satu jarum suntik dipakai banyak orang gitu di satu blok misalkan di penjara ya, masuk. Kemudian yang hal lainnya adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang atau teman-teman yang terinfeksi HIV. Nah, ini yang menjadi tantangan buat saya menarik ya, karena memang saya juga punya background juga ya, Mas Kris dulu pernah berada di satu fase pernah menjadi pengguna narkoba juga gitu. Bagaimana sulitnya ketika terstigma, terdiskriminasi terhadap cap buruk satu hal. Nah, itu tinggi di awal tahun 2000 itu, Mas Kris. Belum ada rehab, belum ada konselor, belum banyak konselor, layanan-layanan masih masyarakat juga terbatas ya. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Itu awalnya, Mas Kris. Jadi itu yang mendorong ARI untuk terlibat semakin jauh di dalam isu-isu ini, Kak ya? Iya betul. Saya ingin mendobrak saat itu ya stigma diskriminasi apa ya? Kenapa masyarakat menstigma? Karena kebanyakan orang-orang yang terinfeksi HIV ini dilihat ada dari sisi nilai, moral, etika, agama gitu. Tiga itu ya. Etika, nilai, moral, agama itu dilihatnya dan ditambah kekurangan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap HIV. Ada yang tahu sedikit, atau hanya tahu-tahunya setengah-setengah saja, atau malah tidak tahu bahwa katakan misalkan dari dari sisi agama misalkan bahwa dia itu terinfeksi, bahwa dia memang pendosa gitu. Nah, malah dihakimi ya. Malah dihakimi, di stigma, wah kamu ini, padahal dia itu seorang ibu rumah tangga misalnya, yang tidak tahu apa-apa, dia hanya terinfeksi dari misalkan suaminya yang memang dia mobile suaminya dan pernah jajan lah. Ya, kalau bahasa kita jajan, maksud membeli jasa seks ya. Kalau saya karena saya lebih suka bicara dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesehatan, itu maaf kalau nanti ada sedikit vulgar bahwa memang HIV ini ya terkait kesehatan. Dan kalau mau dijelaskan nanti lebih jauhnya lagi bahwa HIV ini tidak mudah sebetulnya menularnya gitu, dibandingkan dengan TBC, tuberkulosis, hepatitis dan yang lain-lain. Kayak wabah gitu ya. Iya, lebih mudah, lebih cepat ya. Maaf misalkan kita ini di satu ruangan, kalau ada satu orang yang TBC itu lebih cepat. Kita. Tapi kalau yang HIV dari mana ya itu belum. Ya, nah itu.
hanya itu memang. Nah, mendobrak stigma diskriminasi itu, kemudian pengadaan obat, pelayanan yang friendly, layanan kesehatan ya, yang tidak dibeda-bedakan, bahwa semuanya manusia. Nah, itu kasih contohnya satu tadi, ibu rumah tangga, dia seorang ibu yang pekerja keras, membesarkan anaknya, membimbing anaknya, hanya karena dia terinfeksi, tertular dari suaminya yang tadi dikatakan pernah jajan, lalu dikatakan seorang pendosa, misalkan gitu. Itu yang penilaian kurang tidak tepat menurut saya. Tidak fair ya. Nah itu akhirnya bahwa masyarakat ini perlu pengetahuan. Perlu edukasi sedini mungkin ya. Nah, dan ya betul. Dan satu lagi Mas Kris, bahwa kekurangan Indonesia ini tahu sendiri bahwa kita ini masuk masyarakat yang bukan pembaca. Iya. Ya, suka dengan membaca, dengan apa. Bahasa kerennya kurang literasi ya. Nah, kurang literasi. Itulah gitu. Padahal sekarang udah tersedia di mana-mana. Cuman sukanya disuapin gitu. Gitu ya. Nah, itu. Ya, tapi nggak apa-apa bahwa ya ini bagian dari tantangan yang saya menjadi concern saya, bahwa saya ingin ada di isu ini. Ya sedikit berkontribusi ke Bali yang skala kecilnya provinsi Bali atau Denpasar lah minimal, mungkin ya lebih besarnya Indonesia atau internasional lebih bagus lagi gitu. Ya Mas Kris, kalau hidup sedikit berkontribusi, ada manfaatnya buat orang lain kan daripada ya gitu ya. Berdiri sendiri aja. Jadi itu ada nilainya. Itu dari pribadi saya sendiri, dari style latar belakang, motivasinya, kemudian juga memang tantangan, dan saya ya itu motivasinya ingin membantu, ada kontribusi sedikit buat kehidupan, buat saya pribadi, buat kehidupan orang lain gitu Mas Kris gitu. Oke. Saya mau tanya ya, buat teman-teman yang sedang menonton acara kita ini kan rata-rata kan tahu dikit-dikit ya. Makanya kita pas ada event momen Hari HIV ini kita mencoba untuk mengekspos ya kita. HIV itu sendiri itu apa sih ya sebenarnya HIV itu sendiri? Nah ini betul Mas, beda ya kalau orang sebetulnya nggak bisa disatukan HIV and AIDS gitu. Sebenarnya itu dua hal yang terpisah gitu ya. Kalau HIV saya kalau misalkan ada workshop, ada training atau apa ya, di awal saya selalu tanyakan itu. Pasti teman-teman sering ratusan kali mungkin membaca di spanduk di mana tentang HIV, tapi ada nggak yang tahu singkatannya apa? Kadang-kadang di workshop atau di training, iya apa singkatannya? Saya bawa coklat, misalkan saya bawa coklat nih, yang bisa jawab Bapak. Kasih dia. Dari misalkan 30 orang satu kelas, kadang-kadang hanya satu atau dua yang bisa menjawab dengan tepat ya, atau malah kadang-kadang satu kelas tidak ada juga. Oke. Jadi ada HIV itu adalah haknya itu human ya. Immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus. Okay. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Wah. Gitu. Jadi itu ya. Human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bukan kekebalan tubuh kambing atau kekebalan manusia ya. Jadi yang diserang sistem kekebalan tubuh itu kita ya. Ini satu smart virus sih, misalnya virus yang memang benar-benar jago atau pintar. Cerdik ya. Ya, itu yang diserang itu adalah inti dari sistem kekebalan tubuh itu di apa? Yaitu sel CD4. Sel CD4 itu apa? Adalah sel darah putih kita yang fungsinya menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Kayak antibodi kita. Nah, itu sel darah putih kita tuh. Itu yang diserang, yang masuk si virusnya itu. Masuk, berkembang biak lagi. Bisa dibayangkan tiap hari kalau orang itu tanpa pengobatan, dan nanti akan saya sedikit jelaskan tanpa pengobatan. Jadi itu ilustrasi sederhananya adalah sel darah putih itu adalah misalkan TNI-nya kita ya, TNI, tentara kita ya, yang menjaga negara kita. Sementara si virusnya ini teroris misalnya.
yang ingin menghancurkan atau menguasai negara kita. Nah justru itu ya si TNI-nya itu yang diserang terus, dimakan. Kalau TNI-nya lama-lama kalah, habis. Nah bagaimana nih negara ini? Wah, hancur. Nah itulah. Begitupun cara kerja si virus ini. Setelah habis Makan sel darah putih Ya. kita itu. kekebalan tubuh kita sudah tidak ada, Mas Kris. Nanti muncullah namanya infeksi oportunistik. Infeksi-infeksi yang mengambil kesempatan ketika Badan kita kekebalan tubuh kita sudah tidak ada. Apapun, ya flu-nya jadi yang biasa di orang sehat hanya 2-3 hari sudah. sembuh. Kalau di orang yang terinfeksi HIV tanpa pengobatan, lebih lama lagi. Bisa lebih parah. Nah, itulah maksudnya nanti yang dikatakan disebutkan masuk ke fase AIDS. Oke. Ya, AIDS itu sendiri singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom-sindrom infeksi-infeksi yang memang muncul ketika tadi kekebalan tubuh kita sudah Hancur, habis. Itu fase terakhir ya. Iya. Dan itu dikata orang yang HIV positifnya yang tanpa pengobatan. Oke. Gitu. Oke, sebentar saya mau tanya ya. Siap. Nanti itu kita pindah dulu ya. Ya. Caranya apa? Caranya virus ini bisa menginfeksi kita? Bagaimana caranya itu? Itu menarik. Berapa cairan di tubuh kita ya yang menularkan itu adalah sperma dan air semen dari laki-laki. Kalau sperma itu adalah cairan yang menjadikan bibit anak ya. Kalau sperma, kalau semen itu adalah cairan putih. Ada yang maaf karena saya berbicara di kesehatan ya, karena ini benar penting. Jadi di ujung si penis ini, di ujung kemaluan laki-laki itu biasanya sebelum keluar sperma ada namanya semen yang putih itu. Ya, yang putih itu justru yang sangat kuat untuk mengekspresinya dibanding sperma. Tapi dua-duanya bisa. Iya. Kemudian cairan vagina, ya dari perempuan. Cairan lainnya adalah darah. Kemudian air susu ibu yang terinfeksi HIV. Oke. Ya, ibu yang dia terinfeksi HIV dulu banyak, tapi sekarang sudah bisa ada susu eksklusif, susu formula atau airnya dipanaskan dulu. Ada banyak cara atau begitu. Jadi itu masih cairan yang bisa menularkan itu. Sperma atau cairan semen, cairan dari vagina, air susu ibu yang terinfeksi HIV dan darah. Oke. Itu. Dan selain itu nggak ada. Misalkan air kencing, air mata, keringat, mungkin ada tapi tidak mampu untuk cukup menularkan. Kalau air liur, Katanya begini ya, kalaupun ada misalkan ya maaf, sepertinya semua sudah kena ya. Sebenarnya kalau air liur, mungkin kalau persentase 0,000 sekian gitu ya. Jauh. Ya, misalkan Mas Kris misalnya kalau air liur katanya sih perlu 2 galon untuk kira-kira untuk bisa menularkan. Iya. Jadi dibayangkan ya 2 galon dimasukin ke Kan ini ya, sorry ya, saya potong. Pernah ada isu tapi isu di Facebook kok. Iya, nggak apa-apa. Ada orang kena tertular HIV, ini di Thailand ceritanya. Di jualan minuman di ekspor gitu kan. Nah karena dia marah kan, dia kena virus HIV, terus akhirnya darahnya dia ditetesin di minuman itu gitu. Itu apakah itu bisa menular tuh, Pak? Atau nonton bioskop, waktu itu nonton bioskop terus sengaja yang kena HIV itu kasih jarum ya toh, terus biar orangnya kecubles itu. Taruh di tempat-tempat tertentu yang bisa orang terluka. Ya. Menurut Mas Kris menularkan nggak? Nah itu 50-50 itu. Ya itu sih. Itu ya hal-hal yang tidak bermanfaat malah membuat masyarakat orang bertambah takut ya, bertambah stigma, bertambah diskriminasi, hal seperti itu gitu. Ya. Dan sangat tidak. Nah, cairan tadi itu ada medianya, caranya gitu. Bagaimana untuk bisa menularkan kemudian. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau jarum suntik, oke lah, pasang di
bioskop kita di Denpasar itu di mana aja tuh? Wisata gitu. Ya di mana pun ya. Bioskop pasang tuh Jarum misalkan. Nggak apa-apa, yang darah HIV-nya juga simpan misalkan tunggu. Saya ingat sampai sekarang saya sebagai konselor belum ada tuh misalkan ada yang orang Kasus. kasus misalkan Anda perilaku berisikonya apa? Tertusuk jarum ke nggak ada. Belum pernah menemukan satupun atau minum darah pun dari mana kemana akhirnya menularnya gitu ya. HIV sendiri Mas Kris kalau di luar tubuh Virusnya. ya misalkan saya HIV positif darah keluar nih di sini banyak itu hanya kurang dari 1 menit udah hilang udah mati. Berarti kalau di ruang terbuka ini mati virusnya. Itu karena medianya tadi yang sebelumnya di dalam tubuh itu di sel CD4-nya itu yang Dia akan berkembang di situ ya. Kalau nggak ada tempat itu mati. jadi balik lagi tadi bahwa itu tadi isu yang sangat menyesatkan hoax ya. Nah bagaimana penularannya ya begitu. Yang benar itu adalah ada namanya EC ya. Kalau singkat lebih mudah EC itu exit. Exit itu keluar. Ada darah. Misalkan begini. Exit keluar. Pengguna jarum suntik. Dia pakai jarum suntik kan. Dia sudah pakai. Iya. Dia HIV positif. Kemudian pakai masker. Gitu. Orang kadang pikir udah bersihin airnya. Iya. Padahal virus itu yang berada di tabung suntikan itu yang lembab itu enggak malah jadi tempat kehidupannya dia gitu. Lembab itu justru di sana nggak mati. Bisa mati mungkin pakai Biclin seperti itu. Tapi kan jarang ada orang yang Mana sempat ya ketika sako ini udah sako pakai aja. Nah, bisa dibayangkan dari orang yang sudah pakai masukin lagi ke orang lagi langsung ke darah melalui darah. Nah itu ya dulu percepatannya langsung urat darah dan bukan hanya HIV-nya saja yang masuk, hepatitisnya apanya itu melalui darah. Nah itu yang tercepat. Kemudian melalui hubungan seks yang tidak aman atau yang hubungan seks yang beresiko tinggi. Ya. Cek bebas misalnya. Ya. Kenapa banyak penularan di pekerja seks perempuan? Kemudian sebetulnya yang lebih banyaknya di pelanggannya ini Mas Kris. Pelanggan jasa pembeli seksnya itu ya. Yang rentan kena ya. Iya. Di Bali misalkan, ya kita sebutkan saja, nggak apa-apa daerahnya misalkan di Sanur, di Danau Tempe, di Pasiran, di Padang Galak, yang tempat lokasi penjual seks, pekerja seks perempuan ya. Nah si pelanggan ini, oke lah saya misalkan, saya ke